Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan langsung menuju ke keutamaan kota Madinah ya. Kota Madinah ini kota yang dicintai nomor 2 setelah Mekah. Keutamaan Madinah diantaranya apa? Dia kota suci dan diberkahi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkata wa da'a li ahliha wa inni harramtul Madinata kama harrama Ibrahimu Makkata. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dulu mengharamkan kota Mekah dan mendoakan keberkahan untuk penduduknya. Dalam surat apa itu? Al-Baqarah ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu doanya Nabi Ibrahim 2 kali. Yang kedua di dalam surat Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka sebagaimana Mekah menjadi negeri haram, kemudian Nabi juga berdoa agar Madinah menjadi tanah haram, tanah yang suci. Maka nanti kita mengenal negeri Al-Haramain ya, haram Makki dan haram Madani. Nah, penuh dengan keberkahan dan selalu dinaungi dengan keamanan. Ini satu yang luar biasa, pernah dulu disampaikan oleh Syekh Ali Jabir ya, yang sempat viral setelah beliau wafat itu. Beliau pernah menyitir hadis Nabi ketika ceramah di Lombok saat itu. Hadis yang ada di situ ya, man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Siapa yang bisa nanti meninggal dunia di Madinah, maka lakukan itu, karena aku memberikan syafaat bagi siapapun yang meninggal di kota Madinah. Saat itu Syekh Ali Jabir sambil berkaca-kaca, tapi saya walaupun tahu hadis ini, saya rela kalau memang nanti Allah wafatkan saya di Indonesia, katanya. Kenapa? Demi syiar Al-Quran saat itu. Bagaimana juga dulu para sahabat, walaupun tahu tentang hadis ini, mereka banyak yang keluar. Ada yang ribuan makam sahabat itu di Syam, ribuan makam sahabat di Mesir, bahkan ada yang sampai di Turki, Konstantinopel. Kenapa? Karena mereka melihat kalau kita semuanya di Madinah, apa jadinya manusia di luar kota Madinah? Memang syafaatnya luar biasa oleh baginda Rasulullah, tapi dengan kita menyebar menyampaikan dakwah, itu pun insya Allah akan tetap mendapat syafaat Nabi. Nah, sebagian yang tidak memahami hadis ini, ke Madinah itu minum baygon, Ustaz. Agar bisa mati di Madinah gitu katanya. Ada yang mau pulang haji kok nggak mati-mati gitu, akhirnya terjun dari lantai apartemen. Nah, ini karena salah memahami hadis. Nah, makanya memang jamaah kita kadang ada yang terlalu awam gitu ya, sehingga ketika memahami hadis taunya pokoknya mati di sana gitu. Padahal maksudnya itu tinggal di sana, sabar dengan segala beban, walaupun hidup di Madinah itu nggak mesti enak gitu, nggak mesti nyaman. Bisa sabar di sana dengan tantangannya sampai wafat di sana. Lah itu akan mendapatkan apa?
mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang kalau Sayyidina Umar, beliau berdoa, Sayyidina Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik. Ya Allah, aku mohon agar diberikan kesyahidan, ya mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan jadikan kematianku nanti adalah di tanah Madinah, di negeri atau kampung di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Dan dikabulkan sama Allah. Sayyidina Umar meninggal di kota Madinah, ditusuk ya ketika sedang mengimami sholat. Nah, ini, dan akhirnya minta kepada Ibunda Aisyah agar diizinkan untuk dimakamkan di samping makam Rasulullah. Padahal itu sebenarnya jatahnya siapa? Jatahnya Ibunda Aisyah itu, karena itu di kamar beliau. Makanya kata Ibunda Aisyah, dulu ketika yang ada di sini adalah suamiku Rasulullah, aku masuk kamar biasa melepas jilbab, berpakaian. Kenapa? Karena bagaimanapun ini kamar pribadiku dan yang dimakamkan di sini adalah suamiku. Ketika kemudian Abu Bakar meninggal, wafat, dimakamkan di situ, aku masih sama. Kalau masuk kamarku, aku biasa membuka hijabku karena di sini suamiku dan ayahku. Tapi ketika Sayyidina Umar yang wafat, Ibunda Aisyah ketika masuk kamarnya tidak pernah lagi membuka hijabnya. Kenapa? Di sini ada orang lain, ada yang bukan mahram, ada Sayyidina Umar walaupun sudah wafat, tapi Ibunda Aisyah rasa malunya tidak hilang. Itu sampai begitu beliau rasa malunya walaupun berada di dalam kamar karena di situ ada siapa? Sayyidina Umar dimakamkan di kamarnya. Kemudian kota Madinah nanti di akhir zaman dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal imana la ya'zuru ilal madinati kama ta'zurul hayyatu ila juhriha. Nanti iman itu akan kembali ke Madinah di akhir zaman sebagaimana ular itu kembali ke lubangnya. Ya, makanya di dalam hadis yang lain ketika nanti di akhir zaman itu Dajjal merusak semua negeri, di Madinah Dajjal hanya bisa menapakkan satu kaki di atas Jabal Uhud. Satu kakinya nggak bisa masuk. Dan akhirnya dia balik kanan, pergi lagi. Nanti itu terjadi apa? Fatarjufu al-Madinatu salasa rajafat. Dalam hadis ya, Madinah itu nanti akan bergoncang sebanyak 3 kali. Gara-gara goncangan itu yukhrijullahu minha kulla kafirin wa munafiqin. Nanti orang-orang yang di hatinya menyimpan kemunafikan dan orang-orang kafir yang barangkali sembunyi-sembunyi masuk kota Madinah itu akan dikeluarkan oleh Allah dari kota Madinah. Yang tersisa hanya orang-orang yang imannya full, murni. Nah, ini di akhir zaman. Makanya betul dikatakan iman akan kembali ke kota Madinah. Ya, entah tapi itu kapan. Ya, kita berharap tidak mengalami masa-masa sulit itu ya. Tapi kalaupun masa itu terjadi, semoga kita semuanya nanti tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya juga baru ingat ini, ternyata Madinah itu negeri yang dijamin bebas dari ta'un, penyakit menular. Bebas dari Dajjal, ya. Dalam hadisnya Nabi mengatakan apa? Ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha ta'un walad dajjal. Di Madinah itu ada malaikat-malaikat yang menjaga di setiap batas pintu-pintunya, sehingga tidak akan dimasuki Dajjal, demikian pula ta'un. Ta'un itu penyakit menular tapi sangat ganas. Kalau terpapar paginya, sorenya dipastikan langsung meninggal. Kalau terpapar sorenya, besok pagi itu sudah meninggal. Nah, lebih gawat dari corona. Makanya ini saya penasaran ini, di Madinah ada nggak kasus corona?
Karena kalau mengikuti hadis ini harusnya Madinah itu bersih, ya. Kalau di Mekah kan kita melihat ada apa itu namanya jaga jarak ya, social distancingnya berlaku. Wallahu alam kalau di Madinah apakah diberlakukan atau tidak. Karena memang ada jaminan dari Nabi Madinah itu akan bebas dari ta'un, dari wabah menular. Nah, di antara yang pernah terjadi memang dulu Madinah sempat terkena wabah ya. Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan dari Ibunda Aisyah ya, bahwa ketika masuk ke kota Madinah itu Madinah tersenang wabah, tapi kemudian Nabi langsung mengangkat tangan berdoa, ya Allah, pindahkan wabah ini ke Juhfah, dan tiba-tiba saja wabah di Madinah itu berhenti, selesai, nggak ada wabah lagi. Ya, ini keutamaan kota Madinah. Makanya yang pengen bebas COVID ke Madinah ya. Wallahu alam, coba nanti tanya ke Ustadz Zainal yang di sana, ada nggak di Madinah COVID kasusnya gitu. Iya. Karena kalau menurut hadis nggak akan ada, ta'un aja nggak masuk, apalagi COVID gitu. Iya. Baik, selanjutnya masih ada waktu ya. Siap ya. Sholat di Masjid Nabawi itu pun memiliki keutamaan yang sangat besar ya. Makanya kalau di Mekah itu mendapatkan sampai 100.000 ya. Kalau di Madinah itu dikatakan sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masiwahu illal masjidal haram. Sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik pahalanya, lebih banyak kebaikannya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Tapi lagi-lagi bukan berarti kemudian setelah dari Madinah kita libur sholat. Ya, di sana pula ada raudhah yang di situ merupakan raudhatun min riyadil jannah. Pernah kita bahas dulu di pertemuan saat membahas tentang tempat-tempat mustajabah untuk berdoa, itu raudhah ya. Sudah kita bahas di sana. Kemudian di dekat pintu 15 itu banyak yang nggak ngeh, di sana itu ada tempat bersejarah namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ya, sekarang bentuknya taman, dibuat taman, tapi ditulis di situ Saqifah Bani Sa'idah. Itu adalah tempat di mana dahulu ketika Nabi wafat, kemudian kaum Muhajirin dan Ansor itu berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal baginda Rasulullah. Dan di tempat itulah dibayat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekarang menjadi taman. Nah, mungkin nanti kalau kita membawa jamaah perlu ditunjukkan itu tempatnya, dijelaskan sampai level begitu pentingnya seorang pemimpin, sehingga pemakaman baginda Rasulullah saja sempat sebentar tertunda gara-gara apa? Kaum muslimin sibuk untuk memusyawarahkan siapa pemimpin yang akan mengarahkan dan membawa umat Islam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata masalah al-imamah atau kepemimpinan itu adalah hal yang sangat krusial dalam Islam ya. Tanpa pemimpin dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah tidak terkontrol, dan ini fitnah yang luar biasa. Kemudian ada juga Masjid Quba. Masjid Quba kita tahu di situ insya Allah sudah biasa kalau jamaah ke Masjid Quba melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang perlu ditekankan adalah agar dari hotel itu sudah pada wudhu atau sudah mandi sehingga di Quba tinggal sholat. Ada keutamaan tersendiri sholat di Masjid Quba. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Siapa yang sudah bersuci kemudian dia menuju Masjid Quba dan sholat di sana, maka dia mendapat pahala seperti sudah berumroh. Jadi ini umroh plus, umroh yang tidak capek.
pahalanya dapat, tapi tidak secapek kalau kita umroh betul-betul di Masjidil Haram. Bukan berarti nanti umrohnya cuman ke situ, Kuba hotel, pulang lagi, tidak ya. Itu bonus saja, ya. Jadi ini masjid pertama yang dibuat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau sampai di kota Madinah, itu sempat transit dalam perjalanan hijrahnya, sempat transit di Kuba. Disitulah masjid pertama yang beliau bangun, ya. Berapa jaraknya dari Masjid Nabawi? Sekitaran 5 km ya, kalau tidak salah itu ya, 5 km. Masjid itulah yang sebagian ahli tafsir mengatakan la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Kalau dari sisi konteks itu yang dimaksudkan adalah Masjid Quba. Tapi nanti ada keterangan khusus dari Nabi bahwa ternyata yang dimaksudkan la masjidun ussisa 'alat taqwa itu Masjid Nabawi. Nah, ini khilaf di antara para ahli tafsir ya. Tapi ketika ada perbedaan pendapat, maka penjelasan Nabi itu yang didahulukan. Ala kulli hal, Masjid Quba ini masjid bersejarah dan sangat rugi kalau kita tidak menziarahinya dan melakukan sholat di dalamnya. Rasulullah biasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang pakai kendaraan, lalu sholat di sana. Dan inilah yang diikuti selanjutnya oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar. Kita tahu ya, Sayyiduna Abdullah bin Umar ini sahabat yang sangat berusaha memirip-miripkan segala tindakannya dengan Nabi. Kalau Nabi pernah sholat di pohon tertentu, Sayyidina Abdullah bin Umar selalu juga sholat di tempat itu. Kalau Rasulullah datang ke Masjid Quba hari Sabtu, Sayyidina Umar pun melakukan hal itu. Saking cintanya kepada Rasulullah, ingin memirip-miripkan perbuatannya dengan baginda Nabi. Makanya kalau kita, mungkin kita di Indonesia ini lebih sering pakai baju batik ini, kayak Hasanah ini, Masya Allah masih bagus nih bajunya. Kemudian ada yang mengatakan Islam itu lebih bagus kalau Islam Nusantara pakai batik. Itu yang pakai jubah itu Islamnya Islam Timur Tengah. Padahal dalam memahami sunnah itu tidak begitu ya. Ya boleh pakai batik itu tidak masalah, tapi jangan katakan yang pakai gamis jubah itu kemudian wani radikal ini. Justru mereka itu saking cintanya kepada Rasulullah, pakai baju jubah putih, pakai surban, itu kan karena ingin memirip-miripkan, sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar ingin memirip-miripkan dirinya kepada Nabi. Kita nggak suka warna putih, tapi Nabi suka warna putih, sehingga kita, aku juga suka kalau begitu, memirip-miripkan dengan Nabi. Disitulah pahalanya. Kita dapat pahala karena apa? Karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memirip-miripkan kepada Nabi karena dorongan cinta kepada beliau. Di situ ada pahala, ada keutamaan yang besar, walaupun hukumnya tidak wajib. Ya. Kemudian selain Masjid Quba yang biasa didatangi oleh baginda Rasulullah dan juga oleh Sayyidina Umar, yang sering sekali kita berfotoria di situ adalah Gunung Uhud. Seharusnya sampai di Gunung Uhud itu kita menghayati, bukan ketawa tapi kita ya berduka ya. Teringat bagaimana Rasulullah dulu terluka di situ. Teringat bagaimana Sayyidina Hamzah dimutilasi di situ. Teringat bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair itu juga gugur di sana. Ya, makanya jangan pernah lupa kalau sampai di sana doakan para syuhada Uhud. Mereka yang berjuang dengan darahnya, dengan hartanya, dengan jasadnya, demi apa? Demi agar Islam ini terus tersebar ke seluruh pelosok hingga ke kita semua. Gunung Uhud, gunung yang menjadi saksi bagaimana dulu pasukan pasukan panah sempat tergoda
yang harusnya berjaga tapi mereka ikut berebut mengambil ghanimah. Gunung Uhud menjadi saksi ketika pasukan kocar-kacir ya karena ada isu bahwa Rasulullah telah terbunuh. Ya, memang saat itu isunya sangat santer. Ada seorang tentara Quraisy yang mengatakan berseru, "Aku sukses membunuh Muhammad." Kalau nggak salah namanya Ibnu Kumaiyah, kalau nggak salah itu. Dan menjadikan para sahabat hatinya kendor. Ya, kalau sudah pemimpin kita terbunuh, mau apa lagi kita? Disitulah kemudian turun wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Nah, kemudian hati pasukan kembali naik dan mereka berhasil bertahan walaupun korban banyak. Tapi kalau kita mau nilai secara utuh, perang Uhud itu umat Islam tidak bisa dikatakan kalah. Umat Islam itu kebobolan 1, tapi kaum Quraisy kebobolan 2. Jadi skornya 2-1 sebenarnya. Kok bisa begitu? Iya, karena pasukan Quraisy di awal perang terdesak. Mereka kalah. Hanya kemudian kondisi berbalik, kaum muslimin terdesak. Beberapa syuhada gugur. Tapi sebenarnya itu belum selesai karena nanti ada perang selanjutnya namanya perang Hamraul Asad. Jadi dari Uhud itu Nabi ternyata membuntuti orang kafir Quraisy yang masih terluka, yang masih dipapah, yang masih diperban itu dibawa semuanya. Kemudian di satu tempat namanya Hamraul Asad itu Nabi membuat satu skenario. Di malam hari para sahabat disuruh membuat lampu dan api unggun yang banyak. Dan tiba-tiba datang seorang kolega Rasulullah yang masih kafir, tapi dekat dengan Nabi, disuruh sampaikan ke orang-orang Quraisy, kalian jangan coba-coba lagi balik ke Madinah, karena Muhammad dan pasukannya masih sangat kuat. Lihat itu di sana, bukit itu. Mereka siap-siap melumat kalian. Jumlah mereka banyak. Lihat saja api unggunnya berapa itu. Nah, dari orang kafir ke orang kafir, dipercayalah berita itu. Padahal ternyata orang kafir yang menyampaikan itu kepercayaan Rasulullah. Hanya memang walaupun kafir ini tidak memusuhi Nabi. Kurangnya amanah. Maka apa yang terjadi, melihat betapa banyak api unggun yang dibuat, itu langsung Abu Sufyan dan kawan-kawan tidak nunggu lama ya, BPL, nggak pakai lama. Langsung mereka lari ke Mekah, takut kalau tiba-tiba diserang oleh kaum muslimin. Ya, artinya sebenarnya perang Uhud itu umat Islam tidak bisa dikatakan kalah. Hanya kebobolan 1 aja, tapi mereka berhasil memasukkan juga 2. Jadi 2-1 skornya. Nah, ini yang jarang dibahas ya, sehingga kalau dibahas Uhud itu sering kita ya kalah, padahal tidak. Itu kita tidak kalah sebenarnya. Nah, ini Gunung Uhud yang oleh Nabi dikatakan apa? Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Pulang dari perang Tabuk, perjalanan panjang menuju Tabuk itu, ternyata pasukan Romawi sudah nggak ada, tinggal harta mereka saja dibawa pulang akhirnya ke Madinah. Perjalanan panjang itu berakhir ketika dari jauh kelihatan gunung Uhud. Tandanya dekat kota Madinah, kalau dari Tabuk berarti kelihatan gunung Uhud. Disitulah sahabat mulai wajahnya ceria. Wah, udah sampai nih kita. Nabi pun sangat bersuka cita. Beliau mengatakan, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Wah, Uhud di depan mata. Uhud ini gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Makanya kita seharusnya juga cinta dengan Uhud ya. Sampai di sana ziarah ke Uhud, berziarah ke makam syuhada Uhud ya. Sambil kita mendoakan kepada mereka agar selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian yang terakhir mungkin sudah jam 14.14, ada namanya Masjid Qiblatain. Ini yang cukup unik ya, Masjid Qiblatain, karena punya 2 kiblat dalam sejarahnya. Itu terjadi di tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah ya, bulan Rajab seperti hari ini.
bulan Rajab seperti bulan kita ini, ketika tiba-tiba saja Nabi sedang sholat duhur menghadap ke Masjidil Aqsa, kiblat kita pertama, tiba-tiba turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, untuk agar Nabi berbalik ya menghadap kiblatnya Masjidil Haram. Itu Nabi langsung berbalik, diikuti oleh jamaah ikut berbalik kayak pasukan apa itu namanya, pasukan tentara yang baris berbaris gitu ya. Jadi barangkali dulu sahabat itu juga ahlinya baris berbaris ya, karena mereka itu orang-orang yang terlatih di medan perang. Kalau nggak bisa baris berbaris kalah terus. Jadi ternyata baris berbaris itu juga penting dalam kehidupan aktivitas militer. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata ahli bela diri, fisiknya prima, sehat, lihai menggunakan pedang, jago naikin kuda, dan juga ahli dalam menggunakan panah. Nah ini kadang-kadang sunnah ini yang kita lupa ya. Sahabat itu fit, sehat, gagah. Nah kalau kita justru semakin kesini kadang-kadang semakin loyo. Rasulullah itu menjadi panglima perang di usia 55 tahun. Sedangkan hari ini 55 tahun itu malah orang pada pensiun. Ya. Rasulullah malah jadi panglima itu di usia 55. Jadi Nabi itu ternyata dikatakan dalam Asyama'il Al-Muhammadiyah itu salah satunya, perutnya Nabi itu seperti sispek kalau bahasa kita sekarang ya, sispek. Seperti gulungan-gulungan kertas gitu. Jadi keras ototnya itu. Sispek. Makanya para ustadz nih harusnya juga sispek. Karena dengan aktivitas yang luar biasa ini, kalau sesi fisiknya nggak terjaga, ini umat akan banyak yang kehilangan. Hari ini ustadz ini sakit, besok gantian ustadz itu, besok lagi ustadz yang ini, itu kan umat jadi kasihan gitu. Makanya para asatidz ini harus sehat ya, harus sehat, rajin olahraga, makanan bergizi, dan imunisasi. Jaga kesehatannya para asatidz ya, karena antum aset mahal sekali. Kita bersedih ya, tahun ini banyak ikhwah ulama kita berpulang. Di Solo ada Ustadz Mu'in Lidinillah yang luar biasa, kita berduka dengan wafatnya beliau. Dan belum lagi para habaib yang juga satu persatu meninggalkan kita. Ini aset yang luar biasa, Allah sudah cabut satu persatu. Semoga para asatidz hasanah awet ya. Ustadz Robani sehat terus insya Allah. Amin. Insya Allah semuanya dikaruniai sehat walafiat dan panjang umur. Tapi memang kita perlu juga untuk selalu menjaga vitalitas. Jogging, senam, bela diri seperti para sahabat. Dari Masjid Qiblatain kembali di situ, kemudian Nabi berbalik arah yang di setengah sholat menghadap Masjidil Haram, menghadap Masjidil Aqsa, setengah terakhir menghadap ke Masjidil Haram. Itulah yang kemudian dikenal dengan Masjid Qiblatain, masjid dengan dua kiblat. Nah ini jamaah kalau dibawa ke sana banyak yang melongo. Oh gitu ya ceritanya. Baru tahu. Nabi gimana dong? Apa nggak batal itu sholatnya? Kok malah balik begitu? Nah disitulah kita jelaskan dengan baik, agar mereka betul-betul paham. Ternyata ada kondisi di mana boleh bergerak dalam sholat. Nah, dalam secara kajian fikihnya ada tinjauan secara fikih juga nanti kita jelaskan. Nah, dan masih banyak lagi, tapi karena waktu juga ya, mohon maaf tidak bisa dituntaskan. Ini tadi saya potong di tengah-tengah sampai di Masjid Qiblatain. Masih ada masjid-masjid yang lain, tapi yang saya kira-kira utama dan penting ya inilah ya, tempat-tempat ini yang nanti akan membuat para jamaah semakin bisa merasakan bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah agar hadir di hati mereka cinta yang selalu bertumbuh kepada Nabi kita. Jadi tema kita nanti umroh sekaligus napak tilasiroh. Ini luar biasa itu. Jadi pulang-pulang bukan hanya jadi Pak Umroh dan Pak Haji,
Tapi memang imannya betul-betul bertambah, cintanya kepada Rasul juga bertumbuh. Ini saja, jazakumullah khairan katsira. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.